Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang basic ICT. Nanti kita ada episode 1, episode 2. Kita menggunakan bahasa Belanda saja yaitu DEL ya. DEL 1, DEL 2, DEL 3. Nanti kita dari basic ICT liquidity, kita ada yang namanya entry model di tahun 2022. Oke, kita langsung saja. Kita membahasnya secara singkat saja ya. Kita di sini akan membahas buy set liquidity dan sell set liquidity dan membahas juga equal high dan equal low atau relative equal ya. Jadi kalau bahasa basicnya lebih basic lagi kita membahas ini sebagai double top sorry ya double top. Ini namanya double top atau double bottom itu disebut equal. Kalau dia sini sendiri namanya equal juga ya liquidity juga ya. Oke, dari buy set liquidity high, high, low. Buy set liquidity and low-nya adalah sell set liquidity. Teman-teman bisa melihat gambar di sini. Ini adalah buy set liquidity yang diambil. Mungkin kalau orang-orang mungkin kita bisa namanya ini adalah relative equal atau bisa menyebutnya adalah double top. Tapi apa yang terjadi di sini ini adalah liquidity. Ya. Ketika kita misal ada double top di sini, kita melakukan entry posisi di sini, ini adalah liquidity. Seperti itu ya. Dan ketika market turun dia ngambil yang namanya sell set liquidity. Jadi apa yang teman-teman pelajari di sini jangan sampai bergantungan sama apa yang saya gambar di sini. Karena yang nyatanya di market itu tidak semudah apa yang teman-teman lihat di sini ya. Karena saya di sini menggunakannya ini reply chart. Ya, reply chart. Biar apa? Biar teman-teman tahu untuk namanya sebuah istilah. Oh, ini ternyata bisa disebut buy set liquidity dan sell set liquidity. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Tetap disclaimer on ya. Tetap fokus apa yang teman-teman kuasai sekarang dan kalau teman-teman belajar di sini bisa digunakan juga. Tapi tetap fokus pada konsep yang teman-teman pakai ya. Saya di sini hanya edukasi saja. Oh, ini adalah buy set dan sell set seperti itu ya. Oke. Di sini adalah buy set liquidity, sell set liquidity. Ini bentuk apa ya? Bentuk gambarannya. Bentuk gambarnya seperti ini. Ini untuk equal height, jadi dia sejajar kayak double top. Kalau relative equal ini bentuknya miring. Kalau kita sebutnya miring, ini bentuk market seperti ini teman-teman ya. Jadi dia turun ya, benar turun. Tapi dia kalau turun seperti ini berarti dia membuat yang namanya liquidity. Ya, membuat liquidity. Berarti ini kalau kita entry di supply kayak tadi itu kita bakal jadi liquidity. Mungkin kalau teman-teman belajar di materi-materi orang-orang yang ada di Twitter mungkin ya itu sangat lengkap sekali. Cuma kembali lagi ke diri kita, tetap disclaimer on. Apa yang teman pelajari, apa yang teman-teman lihat tetap kembali ke diri sendiri ya. Jangan sampai dijadikan sebuah patokan seperti itu. Karena di sini kita belajarnya itu atau masuk ke market ini hanya soal probabilitas. Ya, seperti itu. Oke. Oke, di sini apa yang teman-teman lihat di sini ya? Di sini kita melihat ada yang namanya buy set liquidity. Ini juga buy set liquidity dan equal ya. Kita tulis saja buy set liquidity. Oke, buy set liquidity. Dan kita belajar tadi adalah sebuah sell set atau di low. Ini juga disebut sell set liquidity. Oke. Nah, banyak kita mungkin ya, mungkin saya juga pribadi juga sama. Jadi tidak hanya teman-teman, mungkin saya pribadi juga sama karena di real market ya. Jadi kita melihat pergerakan di sini. Ini market mengalami sebuah kenaikan dan di sini adalah buy set liquidity. Yang dimana apa kita entry? Ini kan kalau kita gambar ini namanya double top. Ya kan?
seperti ini dia. Oh, sorry. Nah, jadi kayak double top begini. Nah, terus kita entry di sini kita kan. Padahal di sini kalau teman-teman lihat ini adalah liquidity. Ya, ini adalah liquidity. Jadi basic liquidity plus ini ya, ini ada yang namanya equal. Ini sekarang kita gabung saja biar videonya tidak terlalu panjang karena ini nanti bakal jadi del 1, del 2 atau episode 1 sampai 4 mungkin ya. Oke, equal height. Letak equal lo gimana mas ya? Pokoknya ini kalau di bawah equal lo seperti itu. Mungkin kalau kita inverse skala ya. Nah ini jadi equal lo nantinya kalau kita inverse. Oke, jadi kita melihat ini adalah buy set liquidity yang bakal diambil. Ya, yang bakal market ambil dan equal height-nya. Oke. Dan kita di sini bisa melihat posisi market di sini mengalami yang namanya kenaikan dan di sini sudah mengambil yaitu buy set liquidity dan equal height. Ya, ya pokoknya liquidity itu pokoknya ya. Oke, sekarang kita boleh melihat untuk pergerakan selanjutnya. Dan di sini kita bisa menargetkan di mana, Bang? Kita bisa menargetkan di sell set liquidity di sini. Ini juga sama. Sebenarnya ini adalah low juga, liquidity juga. Teman-teman tinggal mau menargetkan sampai mana. Tapi kalau teman-teman entry-nya ketika nanti terjadi sebuah market shift konfirmasi, teman-teman bisa next target di sini. Misal market nanti bakal turun seperti ini. Ini kan terjadinya market shift. Ya. Nanti kalau ini market turun ya, ini bakal terjadi yang namanya market shift. Nah, misal market ini turun di sini. Nah, ini kan jadi market shift di sini ya. Break structure ya. Terus naik, terus dia mengalami penurunan. Teman-teman bisa menargetkan di sini. Seperti itu ya. Oke, kita melihat pergerakan di sini. Ya, ini adalah sebuah liquidity teman-teman. Buy set and sell set ya. Oke. Di sini juga sama, ini mungkin di time-nya lebih kecil ya. Oke. Apa yang kita lakukan ketika market di sini? Apakah kita langsung tidak? Kalau kita belajar basic ya kita wajib nunggu konfirmasi. Mungkin kalau teman-teman belajar yang tahun 2022 itu kan ada SMR, Smart Money Reversal seperti itu. Nanti bakal saya bahas juga di situ. Kita sekarang bahasnya buy set dan sell set dulu. Nah, di sini kita melihat bahwa pergerakan market di sini sudah menjadi market shift. Berarti ini adalah yang namanya market ini kan mengalami kenaikan. Jadi next kita mempunyai target penurunan dengan target sell set liquidity. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita bisa entry di mana, Bang? Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar tentang ICT ini, teman-teman bisa entry di breaker. Ini juga bisa disebut chain start of delivery, teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen tahu CISD yang baru lihat video pertama kali ini, teman-teman bisa nonton yang video yang sudah saya upload bulan-bulan kemarin ya, itu bisa ditonton juga. Kita bisa entry di sini dan next target kita di sell setnya. Nah, seperti ini. Kita untuk next targetnya. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini tetap kembali ke diri Anda. Market tidak semulus yang ada di gambar di sini. Pasti mengalami sebuah drama yang sangat-sangat drama pokoknya ya. Apalagi kalau marketnya ketika pernah ya mungkin ya teman-teman mengalami ketika market di sini market shift ya kan. Market ini nih konsolidasi, biasanya seperti itu. Konsolidasi, teman-teman masih berharap market turun. Apa yang terjadi? Market mengalami sebuah kenaikan lagi. Apakah kita salah? Tidak salah teman-teman. Ya, tidak salah karena kita kan berpegang atau memiliki sebuah rules entry itu kan mungkin dari Twitter, PDF ya kan, dari story kan. Jadi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya teman-teman untuk entry di sini. Kalau stop loss ya stop loss. Ya, kalau TP ya TP seperti itu. Kalau teman-teman entry di sini dan stop loss di atas ini ya kan, atau di sini candle di sini ya nggak apa-apa kalau kena stop loss. Ya kan? Jadi tidak ada untuk materi ini yang 100% benernya. Tapi kalau teman-teman percaya dan benar-benar backtest memiliki sebuah konsep pribadi, insya Allah teman-teman bakal menemukan yang namanya apa ya, kayak pelangi teman-teman.
Teman-teman habis dihajar gelap 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 gelap, stop loss stop loss stop loss stop loss, akhirnya teman-teman backtest dan menemukan bumbu pribadi ya, itu buat kembali lagi buat teman-teman ya, jadi returnnya buat teman-teman sendiri. Oke. Oke, sekarang kita melihat pergerakan market di sini sudah ngambil yang namanya sell set. Nah, ngambil yang namanya sell set, kita juga bisa ngambil posisi buy lagi ketika ada yang namanya konfirmasi teman-teman. Konfirmasi berarti kita bisa menargetkan di mana bang, di high yang paling tinggi ini lagi. Kalau teman-teman melihat mungkin ya, high higher low, higher high higher low higher high, seperti itu. Jadi gini, nanti ngambil low terus ke high nya. Oke, jadi yang kita butuhkan di sini adalah sebuah konfirmasi. Nah, mungkin teman-teman bisa kecilkan ke low time frame untuk cari sebuah konfirmasi. Nah, di sini ini kan juga ada sebuah konfirmasi teman-teman ya. Ini market shift ya, teman-teman bisa entry di sini di area breaker teman-teman ya. Ini adalah breaker. Oke. Ini adalah area breaker. Nah, teman-teman juga bisa entry di sini. Ini adalah market shift-nya. Ya, jadi teman-teman bisa entry di sini. Ya, dengan stop loss di sini. Target mana? Target ya buy set liquidity. Targetnya di sini, di buy set liquidity. Nah, seperti itu. Jadi ini kak teman-teman lihat di sini bentuknya. Nah, market. Nah, ambil buy setnya lagi. Nah, sampai sini. Seperti itu. Berarti yang kita pelajari basicnya di sini adalah buy set liquidity dan sell set liquidity, ada konfirmasinya. Pokoknya ada konfirmasi kita boleh masuk, jangan sampai kita mengandalkan pokoknya buy set diambil kita sell, pokoknya sell set diambil kita buy, jangan. Kita ada konfirmasi untuk masuknya teman-teman. Makanya di SCT sekarang ini banyak sekali konsep untuk masuk perdagangan ya kan. Oke, mungkin untuk videonya cukup seperti itu dulu teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di share ke sosial media biar sama-sama belajar kita di sini. Seperti itu. Oke, thank you semuanya. See you. Bye bye.